Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur hari ini kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, boleh bersama-sama berjumpa dengan keluarga, dan boleh bersama-sama melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Mari adik-adik semuanya berdiri. Kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita berdiri. Mengawali ibadah sekolah minggu kita menyanyi Kidung Pujian dari Terbit Matahari. Kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan melalui kidung pujian Burung Pipit Tidak Menanam. Ya, adik-adik yang di rumah, masih ingat ceritanya minggu lalu? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita dengarkan cerita manusia pada zaman Nuh semuanya berbuat jahat. Namun Bapak Nuh tetap hidup taat di hadapan Tuhan sampai akhirnya Tuhan menyelamatkan Bapak Nuh bersama dengan keluarganya. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan melalui kidung pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya adik-adik, di dalam kehidupan kita
Banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di rumah, kita sering membantah orang tua. Kita sering tidak mengasihi saudara kita. Semuanya menyakiti hati Tuhan. Mari bersama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan lewat doa secara pribadi. Namun berdoanya melalui kidung pujian, Tuhanku, bila hati kawanku. Mari mengambil sikap doa di rumah. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan melalui kidung pujian, Tuhanku, bila hati kawanku. Ketika kita sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka berita anugerah dari Mazmur 145 ayat yang ke-20 datang buat kita semua. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Amin. Meresponi pengakuan dosa yang boleh sama-sama kita lakukan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyi kidung pujian, ku diberikan kidung baru. Bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Mari bersama-sama membuka Alkitabnya dari Mazmur 145 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Kakak Eka baca yang agak keluar, adik-adik yang di rumah bersama dengan Kakak Noni baca yang agak ke dalam. Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya.
Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Herni. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita berdiri, kita menyanyi kidung pujian Hai Kawan Tahukah Kamu. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya menolong kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kejahatan manusia membuat Tuhan menyesal menciptakan dan menempatkan manusia di bumi. Tuhan akan membinasakan manusia dengan air bah. Lalu Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membuat kapal yang besar di atas bukit. Orang-orang heran melihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Mereka bertanya, "Kenapa Pak Nuh membuat kapal di tempat ini? Bukankah laut begitu jauh dari sini? Dan kapalnya besar sekali." Bapak Nuh menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan yang menyuruh dia membuat kapal, membuat bahtera, karena ia setia melakukan perintah Tuhan. Namun adik-adik, orang-orang itu tidak percaya dengan perkataan Nuh. Mereka malah menertawakan Bapak Nuh dan mengatakan Bapak Nuh sudah gila. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Nuh dan anak-anaknya tetap setia bekerja menyelesaikan kapal yang Tuhan perintahkan. Walaupun mereka diejek, mereka ditertawai. Bapak Nuh sangat sedih melihat teman-temannya. Tiba waktunya, Tuhan datang kepada Nuh dan berkata, "Aku melihat bahwa engkau satu-satunya orang yang jujur dan baik. Masuklah ke dalam bahtera bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Kamu juga harus membawa 7 pasang burung-burung dan binatang-binatang yang tidak haram, dan 1 pasang burung-burung dan binatang-binatang yang haram. Karena 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan selama 40 hari
40 malam. Adik-adik yang kekasih, Nuh taat pada perintah Tuhan. Setelah semuanya masuk ke dalam bahtera, Tuhan menutup pintu bahtera itu. Dan mulailah hujan turun tiada hentinya, berminggu-minggu lamanya. Seluruh bumi kebanjiran, air terus naik, bukan hanya menggenangi rumah-rumah, tetapi juga menggenangi gunung-gunung yang paling tinggi. Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi. Manusia, burung-burung, dan binatang-binatang yang ada di darat. Dari binatang yang paling kecil sampai binatang yang besar. Air bah telah membinasakan manusia yang menolak dan melupakan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang terhindar dari murka Tuhan. Yang tidak binasa hanyalah Nuh, manusia yang percaya kepada Tuhan dan semua yang ada bersama-sama Nuh di dalam bahtera. Adik-adik, air bah telah membinasakan manusia yang jahat. Tetapi Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Kasih Tuhan tidak melebihi murka Tuhan. Ia mengasihi Nuh dan Nuh juga percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak melupakan Nuh dan juga tidak melupakan keluarga Nuh dan segala binatang-binatang yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan, adik-adik? Tuhan mendatangkan angin, bertiup. Tuhan mendatangkan angin itu bertiup sehingga air mulai surut. Puncak-puncak gunung mulai tampak dan kapal Nuh terkandas di pegunungan Ararat. Setelah 40 hari berlalu, Nuh membuka jendela kapal. Ia melepaskan seekor burung gagak. Namun burung itu tidak kembali. Ia terbang kian kemari. Seminggu kemudian, Nabi Nuh melepaskan lagi seekor burung merpati. Dan burung itu kembali sebab tidak ada tempat untuk bertengger. Nuh menunggu 7 hari lagi. Dan dia melepaskan burung merpati. Dan apa yang terjadi? Sore harinya burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun yang segar di paruhnya. Nuh menunggu 7 hari lagi dan melepaskan burung merpati. Dan burung itu tidak kembali lagi kepada Nuh. Adik-adik yang kekasih, Nuh tetap menunggu firman Tuhan. Walaupun saat itu air bah sudah surut. Lalu ia membuka atap kapal itu dan melihat bahwa permukaan tanah sudah kering. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu bersama dengan istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Bawalah juga keluar burung-burung dan binatang-binatang yang besar maupun binatang-binatang yang kecil, karena mereka akan berkembang biak. Lalu keluarlah Nuh dari kapal itu bersama dengan istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya, juga burung-burung serta binatang-binatang darat. Hanya karena kasih karunia Tuhan, Nuh diselamatkan.
Tuhan telah memberikan keselamatan kepada Nuh. Tuhan setia kepada janjinya dan membuktikan kasih-Nya kepada Nuh dengan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya, juga menyelamatkan burung-burung dan binatang-binatang. Tuhan tidak membiarkan Nuh ikut binasa dalam murka-Nya. Adik-adik yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Nuh setelah ia keluar dari bahtera? Ya, Nuh menyembah Tuhan yang tetap memelihara kehidupannya, dan juga dia membangun sebuah mezbah atau tempat persembahan. Nuh mempersembahkan burung dan binatang-binatang lain, binatang-binatang yang halal sebagai korban bakaran. Mereka bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Bau korban persembahan Nuh menyenangkan Tuhan, dan Tuhan berjanji kepada Nuh untuk tidak lagi membinasakan makhluk hidup dengan air bah. Selama bumi masih ada, akan ada masa menanam dan masa menuai, ada musim dingin dan musim panas, ada musim kemarau dan musim hujan, ada siang, ada malam. Tuhan setia kepada janjinya. Ia menyelamatkan Nuh yang setia dan percaya kepadanya. Mari adik-adik yang kekasih, kita tetap setia kepada Tuhan agar kita tidak mendapat murka Tuhan yang membinasakan. Amin, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini untuk anak besar terdapat dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-22 dengan tema kasih setia Tuhan menyelamatkan. Sekali lagi ya, anak besar Kejadian 8 ayat 1 sampai 22, dan untuk adik-adik remaja dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 dengan tema murka Tuhan membinasakan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kakak Herni. Meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, mari kita menyanyi pujian Nabi Nuh. Adik-adik, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Mari siapkan persembahannya dan mari mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Sambil persembahan dijalankan, mari menyanyi, ku memberi dengan sukacita. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Yang akan kita doakan pertama, bersyukur untuk teman-teman kita yang dari SD mendaftar di SMP. Kemudian kita juga berdoa
Minggu depan sudah dimulai tahun ajaran baru tanggal 13 Juli. Kita juga bersyukur karena sekolah Alkitab liburan tanggal 9 sampai 11 Juli sudah terlaksana dengan baik. Kita mendoakan bangsa dan negara kita, orang tua kita. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu. Kami juga bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari seorang Bapa Nuh yang taat dan setia kepada Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan menyelamatkan dia dengan keluarganya dari air bah. Ajar kami juga anak-anak-Mu untuk meneladani kehidupan seorang Bapa Nuh yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, ya Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur bersama kalau kami sudah mengikuti acara sekolah Alkitab liburan yang dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 11 Juli. Berkati apa yang sudah kami dapatkan lewat sekolah Alkitab liburan. Dan biarlah itu semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Bahwa walaupun kami masih anak-anak, tetapi kami juga boleh dibekali dengan pengetahuan akan firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah diterima di sekolah dari SD sampai SMP. Berkati dalam melanjutkan pendidikan, Tuhan senantiasa menolong. Kami pun juga bersyukur kalau kami sudah akan memulai kembali tahun ajaran yang baru tanggal 13 Juli. Walaupun nantinya kami masih belajar di rumah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami anak-anak-Mu, menolong kami supaya dapat mengikuti pelajaran lewat media online, tetapi juga menolong kami untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapa dan Ibu guru dari sekolah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami pun yang terpisah dari kami. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat, dan juga diberikan kesabaran untuk mendidik dan mengarahkan kami anak-anaknya. Berkati pula kami anak-anak-Mu, kiranya kami juga senantiasa mengasihi, menghormati kedua orang tua kami, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkatilah kiranya Bapak Presiden bersama dengan wakilnya dan juga para jajarannya di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus kami berdoa buat kota kami, Kota Makassar. Kiranya kami senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap memohon untuk minggu yang akan datang kami akan melaksanakan ibadah lagi. Tuhan kiranya menyertai, memberkati kakak-kakak pelayan dalam mempersiapkan ibadah online, dan juga kami anak-anak-Mu supaya kami juga boleh beribadah kepada Tuhan. Ini syukur kami dan permohonan kami Tuhan Yesus, dengarkanlah. Dan ajarlah kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menutup ibadah sekolah minggu kita. Saya mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan mari memuji Tuhan, besarlah kasih Bapakku. Mari menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah sekolah minggu kita, mari menyanyi Kasih Tuhan mengiringimu. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah kita pekan depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.